semuanya. Kita bertemu lagi pada praktikum biokimia hewan hari ini. Pada praktikum hari ini, kita akan mengenal nama dan fungsi dari alat-alat laboratorium. Alat-alat laboratorium yang umum digunakan dalam penelitian bidang biokimia meliputi alat-alat gelas, instrumen khusus, dan instrumen pendukung. Untuk itu, mari simak video ini untuk mengenal nama serta fungsi dari alat-alat laboratorium dan instrumen dalam penelitian biokimia di laboratorium kami. Silahkan. Mari kita mengenal satu persatu nama dan fungsi dari alat-alat di laboratorium. Pertama, ini adalah satu set untuk proses pemanasan suatu larutan. Kita memerlukan pembakar spiritus sebagai sumber api, di mana di dalamnya terdapat bahan bakar spiritus. Lalu kita memerlukan ring stand sebagai penyangga wadah dari cairan yang akan kita panaskan. Dan juga diperlukan kawat kasa sebagai penopang dari wadah cairan tersebut. Proses pemanasan dapat berlangsung dengan baik menggunakan satu set pembakar spiritus ini. Selanjutnya, berikut adalah satu set perangkat untuk proses titrasi, di mana terdiri dari ring stand atau kawat penjaga, di mana di sini ring stand ini akan menopang buret sebagai labu ukur untuk volume dari reagen yang digunakan dalam proses titrasi. Adapun dalam buret itu sendiri, hal yang perlu diperhatikan adalah pada buret terdapat skala volume dari larutan yang digunakan untuk proses titrasi. Di ujung dari buret ini terdapat klep yang digunakan untuk mengatur laju alir dari reagen tersebut. Dan di bagian ujung buret ini terdapat corong sebagai tempat keluarnya reagen dalam proses titrasi, sehingga proses titrasi dapat berlangsung dengan lebih baik dan lebih akurat dengan mengatur laju alir dari reagen dalam buret ini. Selanjutnya, ini adalah wadah untuk menampung air destilata atau aqua bides. Biasanya digunakan untuk mencuci peralatan sebelum atau sesudah praktikum ataupun penelitian. Dan ini biasanya digunakan untuk mensterilisasi ruang kerja dari penelitian atau praktikum, dengan biasanya diisi dengan alkohol pada konsentrasi tertentu. Ini adalah tongs atau penjepit gelas piala. Kita memerlukan penjepit ini ketika proses pemanasan suatu cairan di dalam gelas piala tersebut. Berikut adalah labu rotary evaporator, di mana labu ini digunakan ketika kita akan menguapkan pelarut dari suatu sampel, sehingga kita memperoleh sampel dari bentuk zat cair menjadi padatan atau menjadi pasta. Hal ini digunakan umumnya dalam proses ekstraksi sampel. Tabung ini merupakan salah satu set dari alat rotary evaporator. Selanjutnya adalah alat gelas yang sudah kita kenal pada umumnya. Ini merupakan tabung reaksi, di mana tabung ini digunakan untuk
proses-proses untuk pencampuran reagen dengan sampel pada jumlah tertentu. Dan selama pekerjaan di laboratorium, ketika menggunakan tabung reaksi, sebaiknya kita simpan di dalam rak tabung reaksi khusus agar cairan tidak tumpah dan stabil. Selanjutnya, kita akan mengenal alat ukur volume zat cair. Terdapat beberapa jenis alat ukur volume zat cair di dalam laboratorium. Kita dapat menggunakan alat ukur tersebut sesuai dengan keperluan. Salah satunya adalah pipet mikro ini. Ini merupakan pipet mikro yang biasa digunakan untuk mengambil zat cair atau sampel maupun reagen pada volume yang kecil, yaitu pada skala mikroliter. Setiap pipet memiliki skala maksimum dalam pengambilan zat cair. Pada pipet ini, skala maksimumnya adalah 100 mikroliter. Berikutnya adalah alat ukur volume lainnya. Ini adalah pipet Mohr, di mana pipet ini digunakan untuk mengambil zat cair pada volume tertentu. Dalam pipet Mohr tersedia beberapa pilihan volume. Pada video ini terdapat volume 5 mili dan 10 mili. Tersedia juga volume lainnya mulai dari 1 mili hingga 25 mili hingga volume yang lebih besar lagi. Selanjutnya adalah ada pipet volumetrik, di mana pipet ini telah memiliki tetapan volume tertentu untuk digunakan dalam pengambilan cairan atau reagen. Kita perlu memilih volume pipet Mohr ini sesuai keperluan kita, berapa mili yang dibutuhkan, maka gunakan pipet Mohr yang sesuai. Adapun pipet Mohr dan volumetrik ini memiliki tingkat akurasi yang cukup baik sehingga banyak digunakan dalam kerja di laboratorium. Selanjutnya, kita akan mengenal alat ukur lain, yaitu gelas ukur. Gelas ukur ini juga memiliki skala maksimum. Contohnya di sini ada 25 mili dan range skala volumenya. Tersedia juga dalam volume yang besar hingga 1 liter. Adapun untuk pengambilan zat cair dengan volume yang tidak terlalu presisi, maka kita dapat menggunakan pipet tetes ini. Pipet tetes ini umumnya digunakan untuk mengambil cairan dalam jumlah tertentu dalam suatu kerjaan di laboratorium. Adapun alat ukur lainnya yang memiliki tingkat akurasi yang cukup baik, yaitu labu ukur. Labu ukur ini umumnya digunakan dalam proses pembuatan larutan dengan konsentrasi tertentu. Umumnya digunakan dalam proses pengenceran dari suatu larutan hingga diperoleh beragam konsentrasi. Pada labu ukur ini terdapat tanda tera
yang perlu kita perhatikan selama pembuatan larutan dengan konsentrasi tertentu. Terdapat beberapa pilihan volume dalam lab ukur. Di sini ada 25 mili, 50 mili, dan 100 mili. Dan tersedia juga dengan volume lainnya. Selanjutnya kita akan mengenal alat gelas yang umumnya digunakan sebagai wadah dalam reaksi. Ini adalah gelas piala atau beker glass, di mana wadah ini umumnya digunakan dalam proses pemanasan suatu zat cair. Tersedia beragam volume yang dapat Anda pilih sesuai dengan kebutuhan di laboratorium. Selanjutnya ada wadah yang kita kenal dengan labu Erlenmeyer. Labu ini memiliki bentuk yang khas, yaitu berbentuk seperti kerucut, di mana lehernya itu lebih kecil. Labu ini umumnya digunakan dalam proses titrasi. Leher yang kecil ini memudahkan kita untuk melakukan pengadukan untuk mencampurkan sampel dengan reagen pada proses titrasi tersebut, sehingga reaksi antara reagen dan sampel dapat berlangsung lebih optimal. Selain itu, leher yang kecil ini juga membantu kita untuk menutup labu Erlenmeyer ini untuk bahan-bahan tertentu yang mudah menguap. Kita tutup dengan seperti ini. Selanjutnya, ini adalah penjepit tabung reaksi, penjepit kayu. Ini digunakan untuk menyangga atau memegang tabung reaksi ketika proses pemanasan, agar kita tetap bekerja di laboratorium dengan aman. Selanjutnya, kita memerlukan batang pengaduk yang terbuat dari kaca untuk membantu proses pencampuran reagen maupun sampel, sehingga memperoleh homogenisitas yang baik. Pengaduk ini terbuat dari kaca sehingga diharapkan tidak bereaksi terhadap zat cair yang digunakan. Selanjutnya ini adalah bulb yang digunakan untuk proses pengambilan zat cair dari alat ukur volumetrik ini. Bisa alat ukur Mohr, pipet volumetrik, di mana di sini kita terdapat 3 tombol. Tombol A yaitu untuk mengeluarkan udara di dalam bulb ini, sehingga kita dapat mengambil zat cair menggunakan bulb ini. Ada tombol S yang berfungsi untuk mengambil zat cair sehingga naik ke permukaan dari pipet volumetrik, dan E adalah untuk mengeluarkan zat cair yang sudah diambil pada volume tertentu. Berikut adalah tip, di mana tip ini digunakan untuk mengambil cairan pada volume yang kecil, yaitu skala mikroliter. Tip ini diperlukan untuk mengambil volume cairan dalam mikroliter menggunakan pipet pipet ini. Masing-masing pipet memiliki maksimal volume yang
ambil, dan pipet yang digunakan pun dapat disesuaikan. Seperti ini, dimana pipet ini memiliki maksimal pengambilan volume zat cair dalam volume 100 mikroliter. Disesuaikan dengan tip yang diperlukan. Selanjutnya ada alu dan mortar. Ini merupakan alat yang biasa kita gunakan untuk membuat sampel dalam bentuk serbuk atau dalam homogenisasi sampel yang dalam bentuk serbuk, sehingga kita dapat gunakan alu dan mortar ini. Selanjutnya ada cawan penguap porselen. Cawan ini digunakan untuk menguapkan zat cair pada volume tertentu. Umumnya penguapannya dilakukan di dalam oven pada suhu tertentu sesuai dengan prosedur praktikum atau penelitian, ataupun dalam desikator. Selanjutnya ini adalah ada kaca arloji dengan beragam ukuran, dari ukuran yang terkecil, sedang hingga cukup besar, di mana fungsinya hampir serupa dengan cawan penguap porselen, digunakan untuk menguapkan zat cair pada volume yang kecil. Biasanya penguapannya dilakukan di dalam suatu alat yang dinamakan desikator. Ini adalah corong. Corong kita gunakan untuk membantu proses pemindahan zat cair dari suatu wadah ke wadah lainnya. Dapat juga kita gunakan untuk proses penyaringan, dilengkapi dengan kertas saring di dalam corong tersebut. Selanjutnya kita akan mempraktekkan pengambilan cairan menggunakan alat ukur volumetrik lainnya, yaitu pipet mort, pipet volumetrik, dan gelas ukur, serta labu ukur untuk pembuatan konsentrasi larutan pada konsentrasi tertentu. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah ambil pipet volumetrik ataupun pipet mort sesuai dengan volume yang kita butuhkan. Jika volume yang ingin kita ambil itu pada kisaran 1 sampai 10 mili, maka gunakan pipet mort dengan maksimal volume 10 mili. Jika volume yang kita ingin ambil lebih dari 10 mili, maka bisa disesuaikan pipet mort yang digunakan. Kedua, kita siapkan bulb untuk membantu pengambilan cairan tersebut. Pertama, buang dahulu udara yang ada di dalam bulb ini, sehingga cairan kita dapat naik ke dalam pipet dengan menekan tombol berlogo A. Setelah udara keluar, kita pasangkan bulb tersebut. Ketika bulb sudah terpasang dengan baik, maka kita siap mengambil larutan sesuai volume yang kita dibutuhkan. Untuk mengambil larutan, tekan tombol S
pada bab tersebut. Amati pergerakan larutan di dalam pipet hingga mencapai tanda maksimum. Bisa dilebihkan sedikit untuk mengatur volume di dalam pipet. Atur volume dalam pipet hingga mencapai 0 dengan mengeluarkan cairan tersebut menekan tombol E. Sejajarkan mata dengan skala di pipet untuk memperoleh jumlah volume yang akurat. Setelah dirasa sudah sesuai, maka kita dapat pindahkan volume cairan tersebut ke wadah berikutnya. Untuk larutan bening atau tidak berwarna, kita melihat meniskus yang terbentuk dari larutan itu, yaitu di bagian bawah atau meniskus bawah. Meniskus bawah terlihat di sini menyentuh skala 0. Itu artinya di dalam pipet ini terdapat 10 mili larutan. Setelah itu, pindahkan larutan ke wadah penampung seperti tabung reaksi. Lalu tuangkan sesuai dengan jumlah volume yang kita butuhkan. Perhatikan, tekan tombol E untuk mengeluarkan larutan tersebut. Lalu perhatikan meniskus bawah dari larutan ini. Jika sudah mencapai volume yang diinginkan, maka kita hentikan. Oke. Nah, berikut adalah volume yang saya ambil dari larutan ini. Setelah diperoleh larutan yang kita inginkan sesuai dengan keperluan, sisa larutan di dalam pipet kita tuang kembali ke wadah larutan tersebut dengan menekan tombol exit. Maka pengambilan larutan dengan menggunakan pipet MOR sudah selesai. Adapun untuk larutan berwarna, kita dalam penentuan skala gunakan meniskus atas, di mana larutan berwarna ini meniskus bawahnya tidak terlihat begitu jelas, sehingga untuk penentuan volumenya gunakan meniskus bagian atas. Untuk kemudian setelah sesuai pas, tuangkan pada bagian dinding dari tabung. Jika ingin mengambil 10 mili dengan tipe pipet seperti ini, maka ambil hingga akhir dari pipet. Gitu ya. Ya. Adapun hal yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan pipet MOR ini, terdapat 2 jenis pipet MOR, di mana untuk pipet MOR jenis pertama yaitu volume maksimum, skala untuk volume maksimum dari pipet ini hanya sampai di bagian pinggang dari pipet MOR ini, yaitu contohnya adalah 10 mili, maksimalnya adalah sampai sini. Maka jika kita ingin mengambil larutan sebanyak 10 mili, maka kita ambil hingga batas meniskus pada skala 10 ini, tidak sampai akhir. Sedangkan untuk tipe yang kedua,
untuk pipet mor skala 10 mili, volume yang maksimum 10 mili yaitu dari 0 hingga ujung pipet. Karena di sini skala terakhir adalah 9, maka hingga ujung pipet menjadi 10 mili. Nah, kita akan tutorial bagaimana melakukan pemanasan zat cair menggunakan pembakar spiritus atau bunsen. Pertama, pastikan di dalam wadah tabung ini sudah berisi cairan spiritus dengan jumlah yang cukup. Lalu nyalakan korek api untuk menyalakan sumbunya. Setelah sumbunya nyala, kita masukkan ke dalam di antara kaki 3 ini, lalu letakkan kasa dan letakkan cairan yang akan dipanaskan seperti ini. Sebaiknya gunakan kaki 3 dengan ukuran tinggi yang sesuai dari pembakar spiritus ini agar apinya dapat mengenai kasa dengan lebih baik gitu. Untuk pembakaran ini kita bisa memastikan berapa suhunya dengan menambahkan termometer, kita letakkan di dalam larutan tersebut sehingga kita bisa tahu suhunya berapa. Ini pun bisa kita gunakan untuk proses perebusan dan lain-lain. Kita gunakan penjepit gelas piala ketika ingin mengambil cairan yang sudah dipanaskan agar terhindar dari kecelakaan karena suhu. Baik, ini adalah penangas air, umumnya digunakan untuk memanaskan reaksi kimia dalam pekerjaan di laboratorium atau dari suatu prosedur penelitian atau praktikum. Adapun untuk penggunaan setiap instrumentasi di dalam laboratorium, kita perlu memperhatikan instruksi kerja yang disediakan di lab tersebut, sehingga kita bisa menggunakan setiap alat instrumentasi di laboratorium dengan baik. Adapun prosedur penggunaan atau pengoperasian penangas air ini, pertama, sambungkan kabel power dari penangas air, pastikan tersambung dengan baik, tidak kendor agar menghindari korsleting. Lalu pastikan di dalam penangas air ini sudah terisi air dengan jumlah yang cukup. Lalu setelah dirasa cukup, lalu kita bisa menyalakan water bath tersebut dan diatur suhu yang kita perlukan sesuai dengan prosedur praktikum ataupun penelitian. Suhu awal yaitu 0 derajat Celcius. Lalu kita bisa atur besaran suhunya sesuai dengan keperluan praktikum, misalnya adalah misalnya ini 50 derajat Celcius. Nah, ketika kita sudah mengatur suhu, kita tunggu beberapa menit agar air di dalam water bath ini mencapai suhu 50 derajat Celcius. Jika dirasa sudah mencapai suhu tersebut, maka kita letakkan sampel di dalam penangas air tersebut. Gunakan penjepit tabung reaksi. Di dalam water bath terdapat rak untuk penyimpanan tabung reaksi, sehingga proses pemanasan dapat berlangsung dengan baik tanpa khawatir tabung tersebut tumpah.
Sebaiknya untuk pekerjaan praktikum atau penelitian, gunakan label yang jelas pada setiap tabung sesuai dengan sampel atau reagen yang ada di dalamnya. Tutup penangas air dengan baik, lalu kita bisa menunggu pada waktu inkubasi tertentu sesuai dengan prosedur praktikum atau penelitian kita. Gunakan stopwatch ataupun timer untuk mengatur waktu inkubasi pemanasan tersebut. Jika sudah mencapai waktu inkubasi yang kita perlukan sesuai prosedur, maka tabung tersebut bisa kita ambil. Jangan lupa untuk menggunakan penjepit tabung reaksi agar aman selama bekerja di laboratorium. Oke, berikut penggunaan penangas air. Semoga bisa dipahami dengan baik.